Petik 2. Meski merawat banyak orang, Yali merahasiakan namanya. Pasiennya hanya memanggilnya Malaikat Harapan. Hanya menyebutkan nama itu mengirim gelombang ke seluruh Douluo. Federasi telah menawarinya jabatan tinggi untuk perbuatannya, tetapi dia menolaknya, meminta identitasnya untuk dirahasiakan. Dia ingin menyelamatkan orang, murni dan sederhana. Dia tidak menginginkan ketenaran. Segera setelah itu, Yali mengasingkan diri di Akademi Shrek, hanya keluar setiap kali bencana terjadi. Tak terhitung banyaknya kisah tentang pria yang tergila-gila padanya. Mereka menjadi rapsodik tentang hatinya yang baik, penampilannya yang menawan, yang terbaik di kedua kategori di benua itu. Kebaikannya menular, menyebar ke setiap orang yang dia temui, mengubah mereka menjadi orang yang lebih baik. Mereka tidak bisa membantu tetapi memujanya. Mencintai dia. Mereka yang memiliki posisi kuat di seluruh benua telah tertarik padanya, semuanya bersaing untuk mendapatkan kasih sayangnya. Dia menjadi idola Douluo. Lajang yang memenuhi syarat pasti akan mendapatkan pelamar. Suatu hari, seorang pria menyatakan kepada dunia bahwa dia akan mengambilnya sebagai pengantinnya. Dia tegas dalam hal ini, pantang menyerah. Dia menantang saingannya dengan cinta untuk menghadapi dia dalam duel. Ketika saatnya tiba, dia sendirian mengalahkan 16 Douluos berjudul lainnya, 3 di antaranya adalah Master Armor Pertempuran 3 kata dan sisanya 2 kata. Setelah setiap kemenangan, dia memberitahu lawannya dengan ketulusan yang tulus untuk tenang. Dia akan melindungi Yali dengan nyawanya. 10 tahun kemudian, pria itu berdiri di puncak dunia, yang terhebat di generasinya. Dia dan Yali telah menikah dan diproklamasikan sebagai pasangan yang ditakdirkan oleh surga. Kemanapun Yali pergi, dia akan mengikuti. Realisasi cintanya telah mengubahnya. Dia berpaling dari urusan duniawi, istrinya satu-satunya hal yang penting baginya. Pria yang sempurna, dia melakukan yang terbaik untuk mendukungnya dalam usahanya. Kisah ini terkenal di kalangan eselon atas masyarakat. Mohu tidak bisa membantu tetapi gemetar ketika dia mengingatnya. Dia baru saja bertemu dengan sosok legendaris. Dia mempelajarinya sekali lagi. Waktu sangat baik bagi Roh Kudus Douluo. Dia memiliki penampilan sebagai wanita yang menarik di usia 20-an, padahal pada kenyataannya, dia berusia lebih dari 80 tahun. Faktanya 100 mungkin tidak mendorongnya. Mohu tetap diam memperhatikan Yali melalui kaca, detak jantungnya rileks saat melihat Roh Kudus Douluo membelai kepala putrinya. Cahaya bermekaran di sekitar Yali, lembut dan murni. Seorang malaikat kecil muncul dari punggungnya. Itu memiliki 3 pasang sayap dan meringkuk menjadi bola saat mendarat di tubuh Molan. Sedetik kemudian, itu larut menjadi gumpalan cahaya keemasan dan masuk melalui hidung Molan. Yali melambaikan tangannya, memerintahkan aliran cahaya keemasan untuk memasuki Molan. Beberapa, alih-alih memasukinya, membungkusnya dengan erat, memeluknya dalam kepompong cahaya. Itu melayang beberapa inci di udara, tumbuh lebih cerah, menebal, terlalu membutakan bagi siapapun untuk mengintip ke dalamnya. Tetap saja, Mohu sangat percaya pada Yali. Menurut legenda, Roh Kudus Douluo dapat menyelamatkan nyawa seseorang selama mereka memiliki satu nafas tersisa untuk bernafas. Cahaya keemasan perlahan surut sampai itu hanyalah cahaya redup. Saat itu, suami Molan kembali. Dalam beberapa langkah cepat dia berada tepat di depan Mohu. Setelah penjelasan singkat dari ayah mertuanya, wajahnya berseri-seri karena gembira. Pada saat-saat yang telah berlalu sejak Yali memulai pekerjaannya, mereka yang berada di sisi lain kaca samar-samar dapat melihat keadaan Molan yang membuat kemajuan luar biasa. Pembengkakan di kepalanya dengan cepat berkurang. Gas hijau tua keluar dari mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya, segera tertelan oleh cahaya keemasan di sekitarnya. Tidak ada jejak yang tersisa. Rasa gemetar menjalar ke seluruh tubuh Molan, alisnya menyatu dan matanya tertutup rapat. 10 menit kemudian, kepalanya tidak menunjukkan tanda-tanda bengkak. Hasil yang diharapkan dari Roh Kudus Douluo, penyembuh paling kuat di dunia. 10 menit kemudian, cahaya keemasan memudar dan malaikat kecil itu menyelinap keluar dari tubuh Molan, kembali ke Yali. Dia dengan lembut menekan jari telunjuknya di kepala Molan. Beberapa saat kemudian, rambut hitam tumbuh dari atas kepala Molan. Sedikit warna di pipinya. Dia tidak lagi tampak duduk di ambang pintu kematian. Syok mewarnai wajah staf medis saat ini. Ini bukanlah keajaiban. Tanpa mengetahui identitas Yali atau legenda Roh Kudus Douluo, mereka masih bisa memahami sesuatu yang luar biasa telah terjadi, betapa menakjubkannya dia. Cincin jiwa Yali memudar. Dia meninggalkan ruangan, jubah bergoyang di belakangnya.
Dalam sekejap mata, Mohu berada di sisinya, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Yang Mulia. Petik 2. Yali menghela nafas panjang. Jangan berterima kasih dulu. Dia belum pulih sepenuhnya. Petik 2. Hah. Kata-kata Yali adalah seember air es di atas kepalanya. Jika bahkan Roh Kudus Douluo tidak bisa menjamin kesembuhannya, maka semua harapan hilang. Situasinya terlalu ekstrim, kata Yali, bibirnya terkatup rapat. Kerusakan otak akibat fosfor fire soul refinement sangat parah, dan sayangnya baginya, bagian paling kompleks dari tubuh manusia adalah otak. Ada banyak daerah di otak, masing-masing mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Tak hanya itu, jiwanya pun rusak. Saya berhasil mengobati kerusakan pada otaknya dan mengumpulkan kembali jiwanya, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu adalah hal-hal yang rumit. Saya tidak bisa 100% yakin bahwa saya tidak melewatkan sesuatu, atau bahwa dia akan dapat pulih sepenuhnya. Jangan salah paham, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Tetapi pertanyaan penting sekarang adalah apakah dia akan bangun. Jika dia melakukannya, maka dia akan baik-baik saja. Dia mungkin kehilangan sebagian dari ingatannya, tapi itu saja. Dia menunjuk ke bentuk tertidur Molan melalui kaca. Meskipun dia tidak sadarkan diri, aku ingin kamu berbicara dengannya. Semakin cepat dia bangun, semakin baik. Anda juga dapat memindahkannya ke kamar normal sekarang. Petik 2. Suami Mowu dan Molan menghela nafas lega. Sebelumnya, para dokter telah memberitahu mereka bahwa kondisinya kritis. Bahkan Master Jiwa 7 Cincin tidak bisa menyembuhkannya. Mereka tidak bisa berharap lebih dari Yali. Hanya hidupnya tidak lagi dalam bahaya dan pemulihan tubuhnya sudah cukup baik, terutama karena dia masih memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Saat dia bangun, telepon aku. Saya akan kembali untuk membantunya menyortir ingatannya dan menyembuhkan retakan yang tersisa di jiwanya. Saya ingin meminimalkan kehilangan ingatannya. Yali menyerahkan kartu ke Mowu. Terima kasih, Yang Mulia. Mowu menerima kartu itu dan membungkuk. Meskipun dia adalah seorang administrator kota, dia tahu bahwa dia tidak memiliki sarana untuk membalas kebaikan Yali, dan kebaikan ini datang tanpa pamrih. Keinginan Roh Kudus Douluo untuk menyelamatkan orang lain adalah dermawan, altruistik, murni. Yali tersenyum. Auranya damai dan meringankan beban semua orang di sekitarnya, kelelahan mereka sirna. Zhenhua mendekat dan membungkuk singkat. Yang Mulia, Anda telah bekerja keras, katanya, berhati-hati untuk menghormati senioritasnya. Tidak berarti, sekarang aku akan pergi. Dia menoleh ke Tang Wulin, kasih sayang di matanya. Wulin, apakah kamu ingin pergi denganku? Suami Mowu dan Molan menjatuhkan rahang mereka. Mereka bukannya tanpa pengetahuan tentang pendaftaran Tang Wulin di Akademi Shrek, tapi ini pengakuan Roh Kudus Douluo. Ini dalam skala yang sama sekali baru. Bulan bekerja keras di tengah malam untuk ini. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja, Yang Mulia. Aku masih ada urusan dengan paman tuanku. Petik 2. Oh, aku lupa kamu pandai besi, kata Yali. Dia beralih ke Divine Blacksmith. Zhenhua, aku akan meninggalkan anak ini dalam perawatanmu. Jangan khawatir, aku akan mengirimnya kembali tepat setelah urusannya selesai di sini. Zhenhua juga terkejut dengan nasib buruk Tang Wulin. Dalam kedua kasus saat dia datang ke Heaven Dow City, teroris menyerang keretanya. Seorang master jiwa jahat hampir membunuhnya untuk kedua kalinya. Itu adalah berkah dari surga yang dia bertahan sampai sekarang. Zhenhua tidak bisa membiarkan keajaiban pandai besi hebat itu mati begitu awal dan memutuskan untuk secara pribadi mengantarkan Tang Wulin kembali ke Akademi Shrek sesudahnya. Yali mengangguk ke arah Zhenhua, lalu berbalik dan pergi. Mowu membungkuk dalam-dalam pada sosoknya yang mundur. Dia tidak bisa memperlakukan penyelamat putrinya dengan hormat. Bahkan jika dia tidak pernah meminta bayaran, dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya, atau kekuatan Akademi Shrek juga. Seorang dokter berjalan. Alat vital Nona Mo telah kembali normal, jadi kita bisa memindahkannya ke kamar biasa sekarang. Kami mendengar apa yang wanita itu katakan sebelumnya. Tolong bicara dengannya agar dia bangun lebih awal. Petik 2. Tang Wulin akhirnya menghela nafas lega atas kata-kata dokter itu. Tolong beritahu Wulin ketika dia bangun, kata Zhenhua kepada Mowu, menunjuk ke keponakan muridnya. Wulin, kamu bisa datang mengunjunginya ketika dia lebih baik. Baik, Wulin menuliskan nomornya di secarik kertas dan memberikannya kepada Mowu. Wulin, terima kasih, kata Mowu, rasa terima kasih mengalir dari lubuk hatinya.
Jika Anda membutuhkan sesuatu di Heaven Dow City di masa depan, telepon saja saya. Kata-kata itu diucapkan dengan lembut, tetapi mengandung beban gunung. Setelah meninggalkan rumah sakit, tubuh Tang Wulin mengendur karena ketegangan dari atmosfer yang berat dan suram di ruang gawat darurat mengering. Zhen Hua membawanya kembali ke Asosiasi Pandai Besi. Mereka masuk dari pintu belakang, langsung naik lift ke kantor Zhen Hua. Lapar. Kelaparan. Tang Wulin menjawab, matanya bersinar memikirkan makan makanan di ruang makan pribadi Zhen Hua. Dia dengan cepat menyeka air liur dari sudut mulutnya. Zhen Hua terkekeh. Kita harus merayakannya setelah melalui semua itu. Aku akan menyiapkan makanan. Benar, bukankah kamu sedang berlibur? Tinggallah di surga Dow City selama 10 hari kali ini. Saya akan memberi Anda petunjuk tentang teknik pandai besi Anda. Dasar-dasar penempaan paduan Anda bagus, jadi saya akan membantu Anda menyempurnakan teknik dan meningkatkan tingkat keberhasilan Anda. Petik 2. Terima kasih, Paman Tuan. Aku juga sudah menyiapkan 2 item roh yang kamu minta. Anda tidak perlu membayar saya kembali, saya akan mengambil semua yang Anda tempa dalam 10 hari ke depan sebagai pembayaran. Saya akan mempertimbangkan uang yang Anda pinjam terakhir kali lunas juga. Petik 2. Baik. Tang Wulin tahu bahwa Zhen Hua hanya membuat alasan sehingga dia bisa mengajarinya secara pribadi. Bimbingan dari Divine Blacksmith jauh lebih berharga daripada beberapa paduan. Dalam 10 hari berikutnya, Tang Wulin mendedikasikan dirinya untuk belajar dari Zhen Hua dan makan makanan kelas 1. Pada hari ketiga, berkat makanan dari makanan yang sangat baik, tidak hanya dia benar-benar pulih, tetapi esensi darah dan kekuatan jiwanya juga tumbuh secara signifikan. Semakin banyak Zhen Hua menghabiskan waktu bersama Tang Wulin, semakin terkejut dia. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Yayasan Pandai Besi Tang Wulin mungkin lebih baik daripada miliknya sendiri. Keterampilan anak laki-laki itu dengan palu peraknya yang berat sangat luar biasa dan kontrolnya atas efek palu yang ditumpuk sangat ahli. Dengan lencana yang dibuat oleh Mu Chen melengkapi dirinya, tingkat keberhasilan penempaan paduannya telah mencapai 50%. Tingkat seperti itu jarang terjadi bahkan di antara pandai besi peringkat 6. Jika bukan karena tingkat kultivasi Tang Wulin yang rendah, Zhen Hua akan langsung beralih ke pemurnian roh. Meski begitu, Zhen Hua masih menganggap Tang Wulin sebagai peringkat ke-6 setidaknya. Di hari terakhir, Zhen Hua menelepon Tang Wulin ke kantornya. "Wulin, Paman Tuan," kata Tang Wulin dengan hormat. Dia telah belajar banyak dalam 10 hari terakhir. Sebagai pandai besi ilahi, filosofi dan metode pengajaran Zhen Hua sangat berbeda dari Mu Chen dan Feng Wuyu. Dia sangat tertarik untuk meneliti teknik baru, dan telah dengan murah hati mengajar Tang Wulin selama waktu yang diizinkan. Anak ajaib sekaliber Tang Wulin layak mewarisi tekniknya. Anak laki-laki itu memiliki potensi untuk memahami logam pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada dirinya. "Kamu berhasil sebagai pandai besi," kata Zhen Hua. "Anda telah mencapai puncak dari apa yang dapat Anda capai dengan tingkat kultivasi Anda saat ini dan siap untuk belajar bagaimana menempa paduan 3 logam dan melanjutkan latihan pemurnian roh Anda sekarang. Karena esensi darah Anda sangat kuat, saya memperkirakan Anda akan memperkuat diri Anda di peringkat ke-6 setelah Anda mendapatkan cincin jiwa keempat Anda. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan memalsukan lencana peringkat 6 Anda." Petik 2. Iya, terima kasih, Paman Tuan. Petik 2. Tingkat kultivasi Anda membatasi Anda sebagai pandai besi sekarang. Namun, landasan kekuatan jiwa Anda kokoh. Metode surga misterius Sekte Tang memang metode yang sangat baik, tetapi jiwa bela diri Anda lemah dan tumbuh perlahan. Untungnya, Anda masih muda. Karena Anda telah memilih jalur kultivasi, saya akan mendukung Anda sebanyak mungkin. Ingat saja ini, untuk menjadi pandai besi ilahi, Anda harus menjadi Dou Luo berjudul. Bahkan jika esensi darah Anda tumbuh lebih kuat, itu tidak akan menjadi pengganti kekuatan Dou Luo berjudul dan Anda tidak akan pernah mendapatkan pencerahan yang diperlukan untuk melewati ambang Divine Blacksmith. Pemurnian surga adalah untuk memahami misteri alam semesta. Hanya Dou Luo berjudul yang bisa melakukan itu. Itulah mengapa saat Anda kembali ke Akademi Shrek, fokuslah pada pengembangan kekuatan jiwa Anda. Karena jiwa bela diri Anda adalah rumput Blue Silver, saya sarankan Anda mencari tempat yang kaya akan energi alami dunia untuk dibudidayakan. Anda akan tumbuh jauh lebih cepat dalam lingkungan seperti itu. Petik 2. Iya. Zhen Hua mengeluarkan 2 kotak dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Yang satu berwarna ungu dan yang lainnya kuning, panjangnya sekitar 1 kaki dan lebar. "Ini 2 item roh yang kamu inginkan.
Berhati-hatilah saat menggunakannya, karena sangat kuat. Nah, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Zhen Hua telah menghabiskan 10 hari mengajar Tang Wulin. Dia mulai memahami bahwa bocah itu tangguh, cukup kuat untuk menyaingi seorang master jiwa dewasa. Tang Wulin menyimpan 2 kotak itu ke dalam cincin penyimpanannya. Semangat muncul dalam dirinya. Begitu dia kembali ke Akademi Shrek dan membeli 2 item roh yang tersisa dari Sekte Tang, dia bisa membuka segel keempat. Aku berencana mengirimmu kembali sendiri, tapi sesuatu yang penting muncul jadi aku tidak bisa melakukannya lagi. Sebaliknya, saya telah mengatur pendamping untuk Anda. Mereka akan membawamu kembali ke Shrek. Petik 2. Terima kasih, Paman Tuan. Aku sudah cukup merepotkanmu, kata Tang Wulin dengan ketulusan yang tulus. Zhen Hua mengusap kepala Tang Wulin. Baiklah, cukup. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pandai besi, telepon saya saja. Petik 2. Iya. Orang yang telah diatur Zhen Hua untuk mengawal Tang Wulin kembali ke kota Shrek adalah pilot Misha kelas hitam dan Kapten Resimen Misha pertama kota Dou, Liu An. Dengan kekuatan dan Misha hitamnya, dia bahkan bisa membuat Dou Luo berjudul sibuk untuk sementara waktu. Tang Wulin telah mempelajari dasar-dasar uji coba Misha di Akademi Shrek, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam Misha kelas hitam. Semua kokpit Misha memiliki cukup ruang untuk menampung 2 pilot, meskipun biasanya hanya satu yang mengoperasikan Misha pada satu waktu. Pilot kedua hanya ikut bermain saat mereka terlibat dalam pertempuran jarak jauh. Biasanya, semakin tinggi tingkat Misha, semakin kecil ukurannya. Masalah standar Misha tingkat kuning berdiri lebih dari 12 meter sedangkan tingkat ungu sekitar 10 meter. Misha tingkat hitam sekitar 8. Misha tingkat merah seharusnya tidak lebih dari 6 meter. Berbeda dengan Misha, baju besi tempur sangat pas untuk penggunanya tanpa kelebihan apapun. Begitu berada di kokpit, Tang Wulin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Liu An memiliki pandangan yang serupa di matanya, tetapi pandangannya hanya terfokus pada Tang Wulin. Anak ini sudah menyelamatkan 2 kereta dari serangan teroris. Dia menyelamatkan ratusan nyawa dan dia dari Shrek. Masa depannya tidak terbatas. Meskipun Akademi Shrek telah meminta Heaven Dou City untuk tetap diam tentang tindakan heroik Tang Wulin, Moongu masih memberinya gelar warga terhormat, dan bersamaan dengan itu, lencana. Dengan lencana itu, Tang Wulin dapat membeli apapun di Heaven Dou City dengan diskon 20%, termasuk rumah lelang. Gelar warga terhormat adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan di kota Dou Surga. Itu non-turun-temurun, hanya diberikan kepada orang-orang yang paling menonjol. Bahkan sebagai administrator kota, Moongu harus melamar untuk memberikan 2 di antaranya. 1 untuk Tang Wulin, dan 1 lagi untuk putrinya. Keduanya layak mendapatkannya. Paman Liu, bukankah sulit mengoperasikan Misha di tempat yang sesak ini? Tang Wulin bertanya. Matanya bersinar karena ingin tahu saat dia melihat sekeliling. Sebuah Misha tipikal berisi alur berbentuk manusia untuk pilot di tengah kokpit, yang terletak di wilayah perutnya. Di sini, pilot mengendalikan setiap gerakan Misha. Operasi Misha mengandalkan gerakan pilot itu sendiri, ditambah dengan pikiran mereka. Karena metode operasinya, tubuh yang kuat adalah suatu keharusan bagi pilot. Kontrol parsial Misha dapat diberikan ke sistem operasi Misha selama pertempuran, tetapi Misha bermutu tinggi memiliki program yang minimal dan operasi tersebut bergantung terutama pada pilot. Liu An menjelaskan beberapa ciri unik dari Misha kesayangannya, salah satu dari sedikit kelas hitam di benua itu. Kelas hitam memiliki biaya produksi yang sangat besar. Selanjutnya, karena federasi hanya memasok inti sirkuit, sisa bahan dan tenaga kerja harus disediakan oleh pilot. Tapi Misha itu hanya milik pilot yang mengerahkan sumber daya untuk memproduksinya. Selama mereka memperoleh cukup prestasi, mereka akan dapat membawa Misha mereka kapanpun mereka memilih untuk keluar dari militer. Keadaannya serupa untuk Misha tingkat ungu. Misha tingkat rendah, sementara dibangun di atas sasis yang diproduksi secara massal, disesuaikan oleh pilot mereka. Dengan demikian, pilot Misha memperlakukan Misha mereka sebagai kehidupan kedua mereka, perpanjangan dari diri mereka sendiri. Baik kekuatan dan uang dibutuhkan untuk menjadi pilot Misha. Jika pilot tidak berasal dari klan kaya, maka mereka harus mendapatkan uang yang diperlukan untuk maju, baik melalui gaji, bonus, atau sponsor. Selama ceramahnya, Liu An menyinggung segala macam masalah dan masalah yang dihadapi oleh pilot Misha. Pada akhirnya, bagaimanapun, mereka semua berputar di sekitar satu hal, logam yang diperlukan untuk membangun dan meningkatkan Misha itu mahal.
Saya pikir Anda sudah mendapatkannya sekarang, tetapi menjadi pilot Misha tidak semanis kelihatannya. Ini mungkin pekerjaan yang bergengsi, tetapi hidup semakin sulit dari hari ke hari. Pilot tidak pernah bisa berhenti bekerja keras, bersaing dalam kompetisi untuk mendapatkan hadiah uang, dan bekerja untuk mendapatkan bonus jika mereka ingin memiliki Misha yang benar-benar dapat mereka sebut milik mereka sendiri. Sungguh, perlakuan federasi terhadap kami pilot tingkat tinggi tidak manusiawi. Kami tidak punya waktu untuk memikirkan apapun kecuali menghasilkan uang dan tumbuh lebih kuat. Liu An menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Tetap saja, saya harus mengatakan saya melakukannya dengan cukup baik untuk diri saya sendiri sebenarnya. Misha saya adalah kelas hitam solid, jadi saya hanya fokus untuk meningkatkan semua bagiannya dengan logam yang dimurnikan dengan semangat. Saya pikir saya akan bisa mencapai itu dalam hidup saya. Petik 2. Wow, sulit menjadi pilot Misha, kata Tang Wulin. Liu An menghela nafas panjang lagi. Ya, Anda masih perlu melunakkan besi setelah menempanya. Siapapun bisa menjadi pilot Misha selama mereka cukup kuat untuk mengikuti pelatihan. Tapi yang bagus, itu cerita yang berbeda. Sulit untuk maju dari sana, jadi disitulah nilai nyata pilot muncul. Petik 2. Jantung Tang Wulin berdebar kencang, sebuah ide terbentuk di benaknya. Paman Liu, apakah pilot membeli logam mereka langsung dari asosiasi pandai besi? Liu An mengangguk. Tepat sekali. Kami biasanya membuat permintaan untuk apa yang kami inginkan, lalu membayar harganya. Ini cukup mudah dan biaya asosiasi pandai besi tidak terlalu buruk. Tetapi hal-hal menjadi merepotkan jika menyangkut logam yang dimurnikan dengan roh. Tidak ada cukup pandai besi yang mampu memurnikan roh. Permintaan jauh melebihi pasokan, sehingga harganya sangat tinggi. Dan bahkan dengan uang, seorang pandai besi masih harus memenuhi permintaan itu. Dengan peluang keberhasilan yang rendah untuk pemurnian roh, mereka berhati-hati dalam menerima permintaan dan klien kami harus menanggung beban kegagalan untuk mereka. Itu hanya situasi yang sulit di sekitar. Petik 2. Hah, jadi seperti itu, gumam Tang Wulin. Logam yang dibutuhkan oleh Misha memiliki kualitas yang lebih rendah daripada armor tempur, tetapi permintaan mereka jauh melebihi pasokan. Matanya bersinar dengan kilatan perhitungan. Kesempatan emas. Paman Liu, saya anggota Asosiasi Blacksmith Academy Shrek. Jika Anda membutuhkan beberapa logam yang ditempa di masa depan, silakan datang menemukan saya. Harga kami di sana mungkin sedikit lebih murah dan kami pasti akan selesai tepat waktu. Tang Wulin berseri-seri. Tang Wulin tidak berniat menipu Liu An. Sebaliknya, dia ingin memasuki pasar pilot Misha. Bagaimanapun, dia dapat mengurangi pasar sebanyak yang dia inginkan, tetapi dia membutuhkan akses ke pembeli untuk benar-benar memindahkan produknya. Lagi pula tidak perlu melakukan bisnis di bawah meja. Selama 10 hari yang dia habiskan dengan Zhen Hua, Tang Wulin belajar betapa mahalnya biaya untuk pandai besi tingkat tinggi. Ini diterjemahkan ke dalam armor tempur yang mahal untuk dibuat juga. Dengan semakin cepatnya segel Tang Wulin rusak, dia akan membutuhkan lebih banyak uang untuk mengimbangi item roh yang lebih langka dan lebih langka yang dibutuhkan. Bahkan jika paman tuannya memperlakukannya dengan baik, dia tidak bisa mengharapkan pria itu untuk membelikannya barang dengan harga yang sangat tinggi. Pada akhirnya, semuanya bermuara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kedengarannya bagus. Liu An segera berkata, matanya bersinar. Tang Wulin berhati-hati untuk tidak secara eksplisit mengungkapkan siapa yang akan menerima permintaan itu. Yakni dia. Dia menyadari betapa sulitnya mempercayai seorang pandai besi muda, terutama yang menyatakan dirinya jenius. Di sisi lain, nama Akademi Shrek menuntut kepercayaan dan sangat efektif untuk tujuannya. Hampir 1 jam kemudian, mereka akhirnya sampai di pinggiran kota Shrek. Sebagai pilot Misha dari Heaven Dow City, Liu An tidak memiliki izin untuk memasuki kota Shrek dengan Misha-nya. Setelah bertukar nomor, Liu An terbang dengan Misha-nya, meninggalkan seberkas api di langit. Tang Wulin memanggil taksi untuk kantor pusat sekte Tang setempat. Dia ingin mendapatkan 2 item roh yang tersisa secepat mungkin, dan kembali ke kampus sesudahnya. Penuh dengan bahaya dan tantangan perjalanannya ke surga Dow City, Tang Wulin dengan cepat mengingat bahwa dia telah mendapatkan lebih dari masalahnya. Jalan di depan sekarang terbentang rapi dan jelas di hadapannya. Dengan diskon warga terhormat yang baru diamankan, dia dapat membeli barang-barang dengan murah dari Heaven Dow City, memalsukan barang untuk dirinya sendiri dan teman-temannya, dan menjual sisanya. Seringai tersungging di bibirnya. Fakta bahwa dia telah mengamankan Liu An sebagai pembeli potensial membawa segala macam rasa geli di perutnya. Dan mungkin yang terbaik dari semuanya,
dia bisa memanfaatkan diskon untuk mendapatkan item roh yang dia butuhkan di masa depan. Paman tuannya yang mendukungnya dan gelar warga terhormat yang menempel di dadanya seperti lencana, dia pasti akan mendapatkan harga terbaik. Itu semua akan menghasilkan umpan balik yang positif. Tentu saja, Tang Wulin masih perlu mendapatkan poin kontribusi dengan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Dia memutuskan untuk menjual paduan roh apapun dengan tingkat harmoni kurang dari 80%, dan dengan rencana ini, rekening banknya akan terus bertambah.